Oke ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai REST API atau biasanya sih orang-orang bilangnya API gitu ya, karena kalau di bahasa Indonesia nulisnya API, API gitu. Jadi saya jelaskan dulu sekilas mengenai REST API itu apa ya. Nah, jadi apa itu API atau API ya? Harusnya bacanya API ya. API itu singkatan dari bahasa Inggris, jadi singkatan dari Application Programming Interface. Kalau misalnya kalian lihat di sini ada kata-kata interface. Interface itu apa artinya? Halo? Antarmuka. 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 Ya, jadi yang dinamakan antarmuka itu biasanya antarmuka itu tempat atau merupakan suatu fungsi ketika ada dua bagian yang bisa saling berhubungan. Misalkan kalau misalkan di aplikasi ya, di aplikasi web, user bisa berhubungan dengan aplikasi pakai interface, ya kan? Interface-nya ya berarti webnya itu, tampilan webnya. Nah, tapi API itu nggak semata-mata hanya tampilannya saja. Jadi, walaupun ada fungsi yang nggak bisa dilihat, itu juga bisa termasuk API ya. Jadi, tidak semata-mata harus terlihat secara nyata, tetapi bisa juga hanya berupa fungsi yang ada di belakang yang kita nggak tahu bentuknya jelasnya seperti apa. Jadi, fungsinya API itu untuk memungkinkan developer untuk mengintegrasikan dua bagian dari aplikasi atau dengan aplikasi berbeda secara bersamaan. Nah, nanti akan ada contohnya ya. Jadi, mudahnya API itu penghubung antar aplikasi. Ketika kita mempunyai beberapa aplikasi, misalkan saya punya aplikasi web, terus saya juga punya aplikasi mobile ya. Kalau kalian pernah buka misalkan Twitter ataupun Facebook ya, sebenarnya kan ada web, ada mobile ya. Tapi data kalian di web sama di mobile pasti kan sama. Nah, jadi itu ada dua aplikasi yang bentuknya berbeda, tetapi dia tetap bisa mengakses fungsi dan data yang sama. Untuk menggabungkan keduanya itu ada jembatannya yang namanya API. Jadi tujuannya memungkinkan aplikasi yang berbeda dapat berkomunikasi dan saling berbagi data. Nah, ini ada videonya, nggak bisa saya klik ya. Ini layar saya kelihatan ya? Iya Bu, kelihatan. Kelihatan ya. Ini kelihatan? Suaranya keluar nggak? Iya, Bu. Keluar ya? Suara videonya keluar ya? Keluar Bu, tapi kecil. Kecil, sebentar. Oh, sebentar. Saya salah ini ya. Saya stop share dulu. Wah, kayaknya nggak bisa. Ya udah, nggak apa-apa ya. Suaranya kecil. Yang penting ada tulisannya. Purchase, post, pin, and pick anything, anywhere. We are connected to one and each other like never before. But how does it happen? How does data go from here to there? How do different devices and applications connect to each other to allow us to place an order, make a reservation, or book a flight with just a few taps or clicks? The unsung hero of our connected world is the Application Programming Interface, or API. It's the engine under the hood and is behind the scenes of the API. But it's what makes possible all the interactivity we've come to expect and rely on. But exactly what is an API? It's a question everyone asks. Okay, not really, but we're glad you did. The textbook definition goes something like this. In computer programming, an application programming means API is several things that also Okay, to speak plainly, an API is the messenger that takes requests and tells the system what you want it to, and then returns the response back to you. To give you a familiar example, think of an API as a waiter in a restaurant. Imagine you're sitting at the table with a menu of choices to order from, and the kitchen is the part of the system which will prepare the order. What's missing is the critical link to communicate your order to the kitchen and deliver your food back to your table.
that's where the waiter with the API comes in. And then the waiter is the messenger that takes your request for order and tells the system, in this case, the kitchen, what to do, and then delivers the response back to you, in this case, food. Now that we've whetted your appetite, let's apply this to a real API example. You are probably familiar with the process of searching for airline flights online. Just like at a restaurant, you have a menu of options to choose from, a drop-down menu in this case. You choose a departure city, date, a return city, date, cabin class, and other variables. In order to book your flight, you interact with the airline's website to access the airline database to see if any seats are available on those dates and what the cost might be based on certain variables. But what if you're not using the airline's website, which has direct access to the information? What if you were using an online travel service that aggregates information from many different airlines? The travel service interacts with the airlines online. The API is an interface that, like your outbound layer, can be asked by that online travel service to get information from the airline system over the internet to book seats, choose meal preferences, or baggage options. It also then takes the airline's response to your request and delivers it right back to the online travel service, which then shows it to you. So now you can see that it's API that make it possible for us all to reach travel sites. The same goes for all interactions between applications, data, and devices. They all have APIs that allow computers to operate, and that's what ultimately creates connectivity. So whenever you think of an API, just think of it as your layer running back and forth between applications, databases, and devices to deliver data and create the connectivity that puts the world at our lips. And whenever you think of creating an API, think MuleSoft. Ya, ini agak iklan ya sebenarnya. Dari video tadi ada yang bisa menjelaskan nggak? Bisa ngira-ngira nggak apa maksudnya API itu berarti? Halo? Ini saya masih share screen ya? Ada yang dengerin videonya atau ada yang baca subtitlenya tadi? Halo? Ada yang bisa? Ada yang mau? Nggak ada yang salah kok, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama. Nggak ada semua ini ya. Oke ya, jadi kalau lihat dari video tadi ya, API itu diilustrasikan sebagai apa tadi? Waiters ya, atau kalau misalnya tadi ada di restoran ya, ada pembeli itu punya menu, jadi dia meminta ingin makanan apa saja. Nah, itu bisa kita ilustrasikan sebagai aplikasi yang ingin mengakses suatu data di tempat lain. Kemudian agar kita bisa mendapatkan makanan ya kan, berarti kita butuh penghubung antara pembeli tadi ke kitchen ya atau ke dapur. Siapa yang menjadi perantara antara pembeli dan kitchen adalah waiters tadi ya atau pelayan. Jadi pelayan tadi ngambil request atau ngambil pesanan dari pembeli, kemudian pesanannya itu diberikan ke sistem atau ke kitchen-nya ya. Kemudian kalau sudah jadi dikembalikan lagi ke atau diberikan lagi hasil makanannya atau pesanannya ke pembeli lagi ya. Jadi API itu sama seperti pelayan tadi, dia menghubungkan, menerima request, kemudian memberikannya ke sistem atau yang membuat ngolah tadi ya atau di kitchen-nya. Kemudian kalau sudah ada yang diminta tadi dibawa lagi oleh API ke yang minta atau ke usernya. Jadi seperti itu. API itu penghubungnya tadi seperti itu ya. Oke, jadi tadi ada contoh ya, di situ tadi ada misalkan kalau gampangannya di Indonesia ada Traveloka. Kalian pernah pakai Traveloka? Halo? Pernah pakai Traveloka? Suara saya masih kedengeran kan ya? Traveloka Masih. itu bisa ngapain aja? Kalian bisa pesen apa aja di Traveloka? Tiket pesawat, Tiket pesawat, terus hotel. hotel ya kan? Api. Apa kereta api ya. Nah, ada Traveloka, dia bisa memfasilitasi pemesanan tiket pesawat.
kereta api, hotel. Kira-kira apakah Traveloka itu memiliki datanya pesawat, datanya maskapai penerbangan, datanya KAI, datanya hotel? Apakah Ada, Bu. dia punya? Punya ya. Nah, tetapi dia mintanya apa langsung akses ke aplikasi atau database-nya KAI, maskapai penerbangan, hotel. Apakah langsung akses kira-kira? Nggak mungkin ya? Mungkin tidak, Bu. Ya, nggak mungkin. Harusnya dia nggak mungkin langsung akses. Kalau misalnya dia bisa langsung akses, itu sebenarnya kan berbahaya karena dia sebenarnya tidak memiliki kewenangan untuk mengelola datanya maskapai, mengelola datanya kereta api, mengelola datanya hotel. Nah, biasanya seperti hotel gitu ya, kereta api, KAI, kemudian maskapai penerbangan, itu mereka udah punya aplikasi sendiri. Aplikasinya punya database sendiri. Nah, untuk Traveloka bisa mengakses ke sana, berarti maskapai ini, ataupun hotel ini, ataupun KAI itu menyediakan yang namanya API, atau Application Programming Interface. Jadi melalui API tersebut, Traveloka bisa langsung ngambil data-data yang dia butuhkan, tanpa harus langsung berhubungan ke database-nya. Jadi hanya melalui API ini. Nah, jadi di API ini apakah semua datanya bisa diambil? Pasti nggak bisa ya. Kita bisa bayangkan dengan menu tadi ya. Jadi kalau kita misalkan ke restoran, misalkan kalian mau ke KFC ya, ke KFC kan ada menunya, ada menu ayam, pahe, dan lain-lain. Sebenarnya kalau misalnya kalian minta telur ceplok, itu mungkin KFC bisa bikinin, tetapi nggak ada di menu, ya kan? Nah, karena nggak ada yang di menu, berarti kalian hanya bisa request sesuai menu. Begitu juga API, misalnya Traveloka minta ke maskapai penerbangan. Dia itu nggak bisa meminta seenaknya dia harus berdasarkan API atau berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh maskapai. Jadi di API itu ada ketentuan juga. Jadi ketentuannya ini sama kayak menu tadi. Nggak bisa semua-semuanya diakses. Jadi pemilik API, misalkan maskapai atau KAI, bisa menentukan data apa saja sih yang boleh diakses. Jadi menentukan data apa saja yang boleh diakses itu juga lewat API-nya. Bisa dibayangkan ya? Atau bingung? Bisa ya, jadi bisa dibayangkan. Jadi Traveloka kalau mau ngambil data maskapai nggak langsung ke database Garuda atau database Lion, dia lewat API yang sudah disediakan oleh Lion atau Garuda. Dan Lion atau Garuda juga sudah menentukan apa saja sih yang boleh diakses oleh Traveloka atau mungkin third party lain atau ya maksudnya atau mungkin aplikasi lain yang mau ngambil datanya dia. Jadi semua itu sudah ditentukan di API-nya. Ya, jadi seperti itu ya API. Jadi Traveloka tanpa harus mengambil data dari maskapainya langsung, dia tetap bisa punya datanya. Dan kelebihannya API itu kita bisa pakai banyak API dalam satu aplikasi ya. Contohnya tadi Traveloka dia bisa pakai API-nya maskapai, bisa pakai API-nya hotel, KAI, bahkan juga untuk membayar ya. Membayar kan di Traveloka bisa lewat virtual account misalkan Mandiri atau BCA, bisa juga mungkin sekarang sudah bisa pakai link aja, pakai OVO seperti itu ya. Nah, untuk OVO misalkan bank yang menyediakan virtual account BCA, Mandiri, mereka juga nggak mungkin kan memberikan data nasabah langsung semua ke Traveloka. Jadi data-data di nasabah yang ada di bank ataupun yang ada di link aja, misalkan seperti itu juga datanya bisa diaksesnya lewat API. Ya, jadi seperti itu ya, contohnya API. Tanpa kita harus mengakses langsung, kita bisa menggunakan data atau mungkin fungsi yang ada di dalamnya. Bisa dibayangkan ya, sampai sini. Ada Bisa. pertanyaan dulu? Nggak ada pertanyaan? Oke ya, jadi ini ya contohnya seperti tadi. Ini ada database, ini kita bisa
bayangkan dengan tadi ya, misalkan database punya maskapai, kemudian dia ada bisnis logic. Bisnis logic ini ya bisa ngambil datanya, bagaimana ngambil data, bagaimana mengubah data, dan lain-lain. Dan ada API yang menjembatani. Ya. Kemudian dari API ini bisa ngambil data bentuknya dari iOS, ya kan? Bisa juga bentuknya program Android, bisa juga programnya bentuknya desktop Windows, atau juga bisa diambil menjadi suatu program atau aplikasi web. Jadi kelebihannya ya, selain kita bisa pakai di banyak aplikasi, nah aplikasinya ini juga bisa berbagai bentuk. Seperti yang mungkin tadi saya sudah sempat singgung di awal, misalkan Facebook ada yang web, ada yang mobile, nah itu juga sama seperti ini. Dari satu API kita bisa membuat aplikasi iOS, aplikasi Android, aplikasi web. Hanya cukup satu API saja. Oke ya, jadi begitulah API ya. Kita bisa memanfaatkan data yang ada di dalamnya, mentransformasikan ke banyak bentuk aplikasi, cukup hanya menggunakan API. Nah, ini sekarang juga banyak keuntungannya ya. Contohnya tadi Traveloka, dia bisa membuat usaha ya, dia bisa bikin suatu startup hanya dengan memanfaatkan API punya orang, ya kan? Kemudian API yang tersedia juga misalkan maskapai penerbangan, dia juga bisa dapat untung kan, karena banyak juga yang ordernya lewat Traveloka. Jadi saat ini API ini memang banyak yang bikin, bisa dipakai orang lain ya untuk ya saling menguntungkan tadi. Nah, kalau misalnya API-nya ini bisa dipakai banyak orang, itu biasanya disebut dengan public API. Jadi hari ini nanti Jobsheet kita akan memanfaatkan public API. API yang sudah dibuat oleh orang yang memilih aplikasi tersebut, kita bisa langsung pakai. Kalau misalkan kalian pingin bikin API sendiri, itu juga bisa. Minggu depan kita akan mempelajari bagaimana kita membuat API dan memanfaatkan atau istilahnya consume ya, consume API yang kita buat. Oke, jadi API itu sebenarnya bentuknya kan tadi kayak gitu ya, ada interface-nya itu bentuknya itu tidak selalu website, bisa juga hal-hal lain yang mungkin hanya berupa database dan lain-lain. Nah, di mata kuliah kita akan menggunakan API yang namanya RESTful atau REST singkatannya ya, REST API. Jadi apa sih REST API? Jadi REST API itu salah satu implementasi dari API yang biasanya digunakan untuk pertukaran data dalam bentuk HTTP. Jadi HTTP itu bentuknya biasanya membutuhkan web ya, menggunakan web. Jadi biasanya kalau kita pakai web, itu API yang sering kita pakai itu REST API. Tapi ada bentuk lain API juga. Cuma di mata kuliah kita pakai yang bentuknya REST. Nah, jadi untuk permintaan datanya kita itu pakai HTTP comment ya. Jadi kalau HTTP comment itu bisa kalian lihat gambar ini ya. Ada get, post, put, delete. Nah, ini kalau di Laravel itu di root ya, kalian pernah bikin root ya kan? Di root itu biasanya kan ada post, ada get, bisa juga put, bisa juga delete. Tergantung kita mau pakai yang mana. Jadi kalau kita pakai RESTful, pasti perintahnya itu kalau nggak get, post, kemudian put, atau delete. Pasti seperti itu. Kalau kita menggunakan API bentuknya bukan RESTful, ya pasti ada tata cara sendiri untuk komennya. Cuma karena kita pakai RESTful, jadi ya komennya seperti itu tadi. Atau bisa disebut nanti HTTP verbs. Ya, jadi RESTful API memiliki 4 komponen, antara lain URL design. Jadi waktu kita mau mengakses data, ya atau kita mau mengakses API, kita itu butuh request ya kan. Tadi kalau misalnya di restoran tadi kita bilang menunya apa sih yang kita inginkan ke
pelayan ya. Kalau di aplikasi yang akan kita bikin nanti, itu bentuknya URL design. Jadi apa yang kita minta itu kita tuliskan di URL design ya. Kalian biasanya sudah tahu ya URL itu apa ya. Kalau misalnya di web kan berarti kayak www.apa, atau mungkin kalau kita pakai localhost slash nama foldernya slash kemudian nama filenya, atau mungkin kalau di Laravel kita bisa panggil root-nya. Nah, itu adalah URL design. Nah, biasanya di API itu akan disebut dengan endpoint URL-nya. Mungkin kalian akan bingung karena banyak istilah di sini. Jadi nanti kalau kalian ingin belajar lebih jauh, di YouTube itu banyak video-video tentang API, kemudian kalian juga bisa baca di blog-blog ya. Jadi kalau ingin lebih jauh tahu lagi, nanti silakan belajar lagi ya, baca-baca sendiri. Kemudian di RESTful selain ada URL juga ada HTTP verbs ya. Jadi ini yang metode yang dipakai agar server mengerti mengenai request yang diminta. Jadi kalau misalkan di RESTful ya, kita pakai request-nya bentuknya HTTP verbs. Itu ada get ya untuk membaca atau menambah data, post untuk masukkan data baru ya kan, put biasanya untuk updating, dan delete untuk menghapus ya. Jadi nanti seperti ini ya. Nah, biasanya kalau misalkan kita pakai PHP biasa kan mungkin cuma pakai get sama post ya. Karena memang kalau di form biasa seperti itu cuma bisa pakai get sama post. Tapi untuk menyambungkan ke REST API itu kita bisa menggunakan put sama delete juga. Jadi biasanya kalau kita mau hapus ya kan, di formnya kan tetap fungsinya juga tetap get, atau mungkin kalau mau update juga fungsinya tetap post. Nah, tapi untuk REST ini kita bisa menggunakan selain get sama post yaitu put sama delete. Oke, jadi nanti setelah kita bikin URL-nya atau punya request ya, request-nya nanti itu berupa get, post, put, atau delete, itu nanti kita akan dapat respons. Jadi respons itu nanti yang akan dikirimkan, misalkan tadi ya ada pelayan bilang, menu ini kosong atau menu ini ada, kayak gitu kan, itu adalah respons. Bisa jadi responsnya berhasil, kalau berhasil berarti menunya ada, kita tinggal nunggu makanan datang. Kalau misalnya error berarti nanti si pelayan atau API akan ngasih tahu, misalkan menunya udah kosong, atau mungkin ternyata ada kesalahan kita dalam menuliskan menu, atau seperti apa, itu nanti akan dikasih tahu juga oleh API atau pelayan ya, kalau tadi pakai restoran. Kemudian formatnya, format data API ini biasanya berupa XML atau JSON. Tapi sekarang yang paling banyak dipakai itu adalah JSON. Jadi nanti di latihan kita yang hari ini, kita juga menggunakan JSON. Ada yang pernah dengar JSON itu apa? Halo? Masih bangun semua? Belum tidur? Belum Masih, Bu. ketiduran? Ada yang pernah dengar JSON? Iya. Belum ya? Belum. JSON itu format standar untuk bertukar data. Jadi data yang kita pakai tadi, ya yang kita dapat tadi di API itu dibentuk ke suatu format tertentu yang bernama JSON. Nah, ini app client ya. App client ini atau apa tadi namanya kayak customer-nya ya, kemudian app server ini tadi kayak dapurnya. Waktu permintaan kita sudah diproses, permintaan kita akan diberikan dalam bentuk JSON. Jadi makanannya tadi itu bentuknya kayak JSON ini ya. Oke, jadi bentuknya seperti ini biasanya, ada kurung kurawal pembuka dan kurung kurawal penutup. Kemudian di sini ada key ya. Kemudian ada value. Jadi ini seperti mirip-mirip sama kayak array ya. Kalau misalnya kalian bayangkan di array itu kan biasanya ada indeksnya. Indeksnya juga kalau di associative array indeksnya bisa berupa suatu kata-kata atau key. Ini juga sama seperti itu. Ada key-nya, kemudian ada value-nya. Biasanya key sama value ini pakai
tanda petik ya, seperti ini. Kecuali kalau value-nya bentuknya adalah integer, baru nggak pakai petik. Kalau string pasti pakai petik. Kemudian dipisahkan oleh titik 2 seperti ini. Kemudian kalau masih ada lanjutannya, pasti dikasih koma. Kalau yang sudah yang terakhir, baru tidak ada koma. Seperti ini. Oke, jadi value-nya tadi ya bisa berupa string, number, object, array, dan lain-lain. Nah, ini tergantung pembuat API-nya. Jadi, bisa jadi satu API dengan API lain, format JSON-nya agak beda. Ya, karena itu terserah orangnya bikinnya mau dinamakan key-nya apa. Key-nya ini kan pasti beda-beda kan ya, tergantung orangnya yang bikin. Jadi, bentuknya secara garis besar seperti ini, tapi key-nya ya pasti akan berbeda-beda tergantung API apa yang mau kita pakai. Tergantung pembuat API-nya. API-nya dari bank ya, e-banking mungkin bakalan beda sama API-nya dari jasa penerbangan ya, maskapai penerbangan. Karena memang data yang dikirim juga beda. Jadi key-nya pasti akan berbeda-beda. Nah ini contohnya ya, pakai JSON itu seperti ini. Bisa dibentuk seperti ini, array. Ya. Ini tadi key-nya nama, value-nya Dian, ya. Key-nya hobbies, value-nya bisa berbentuk array. Atau juga yang seperti yang di bawah ini ya, sosial media, key-nya sosial media, isinya berupa objek. Jadi di dalam objek ini ada key-key yang lain. Oke, jadi mungkin kalian butuh belajar lagi kalau misalkan mau ingin lebih tahu tentang JSON. Nah, nanti biasanya kalau kalian sudah belajar mobile di sini, pemrograman mobile. Belum ya? Mata kuliah mobile, sudah? Halo? Belum, Bu. Belum ya? Belum. Biasanya kalau mata kuliah mobile itu kebanyakan bentuk datanya ya dari database atau biasanya lebih banyak pakai API sih. Itu nanti akan dibentuk JSON seperti ini. Jadi nanti mungkin kalian akan belajar lebih banyak lagi di mata kuliah mobile membuat JSON seperti ini. Jadi data kita ya bisa di JSON encode untuk menghasilkan bentuk JSON tadi dari suatu array atau bisa juga di decode. Jadi dari JSON, bentuk JSON tadi bisa juga kita bentuk menjadi array. Jadi nanti di mata kuliah kita ini, di pelatihan kita ini, data dari API yang bentuknya JSON akan kita bentuk menjadi sebuah array. Jadi nanti akan kita decode. Oke ya, jadi seperti itu kurang lebih pendahuluan mengenai API. Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya menjelaskan tentang job sheet-nya, sudah bisa dibayangkan? Lanjut ya. Oke ya, jadi hari ini kalian akan membuat REST API. Menggunakan REST API. Jadi tidak membuat API-nya ya, cuma mengkonsumsi atau istilahnya consume API atau mengambil API orang dan menggunakan data API tersebut di website kalian. Jadi hari ini kita hanya ngambil punya orang ya dari public API. Nah, minggu depan kita baru belajar untuk membuat API sendiri. Minggu depannya lagi sih sebenarnya. Oke, jadi ini tadi kurang lebih penjelasannya sama lah sama yang di PPW tadi ya. REST ini merupakan API yang biasanya dipakai di web ya. Kemudian formatnya data yang dikirimkan berupa JSON. Kemudian pakai HTTP verbs, get, post, put, delete. Nah ini ya. Bisa kalian baca di sini ada lagi penjelasan yang lebih lengkap. Nah hari ini kita akan menggunakan API public ya, namanya adalah News API. Nah, ini ya, newsapi.org. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai di sini, nah ini saya sudah login ya. Jadi nanti kalian silahkan login dulu, bikin account dulu. Ketika kalian bikin account, kalian akan mendapatkan yang namanya API key. Jadi API key ini setiap user akan berbeda-beda.
Fungsinya apa? Kenapa kok kita dikasih API key ya? Karena biar orang yang punya API ini bisa tahu siapa saja sih yang mengakses API saya. Selain itu biasanya untuk yang kayak misalnya ini free ya, kan ada API berbayar juga ada. Kalau yang free biasanya dibatasi, misalkan dalam sehari kita bisa melakukan 100 request saja ke API. Jadi kita cuma bisa melakukan 100 kali get atau 100 kali post di API-nya orang ini. Kalau kita mau dapat API yang lebih tinggi lagi, biasanya kita bayar dan nanti dapat API key sendiri yang berbeda. Jadi biasanya itu fungsinya API. Tapi memang ada beberapa API public ya yang free yang benar-benar nggak usah pakai API, kita bisa langsung bisa pakai. Nah nanti kalau kalian sudah bikin, nanti kalian akan dapat API yang di sini ini adalah API kalian. Jadi nanti silakan sesuaikan dengan angka yang sudah kalian peroleh ya. Nah, hari ini kita nggak bakalan pakai project CMS yang biasanya ya. Kita akan pakai project baru khusus untuk minggu ini. Kalian nanti bikin project baru seperti biasa ya, pakai Composer. Kemudian kalau sudah, kita akan pakai library yang namanya Gazelle. Jadi Gazelle ini digunakan untuk memudahkan kita untuk mengakses API. Jadi seperti halnya library lain di Laravel ya. Jadi Laravel ini dia punya banyak library yang bisa langsung kita pakai kayak minggu lalu DOM PDF gitu kan. Kemudian kita juga pernah pakai apa ya? Bootstrap. Nah, ini kalau yang hari ini untuk API kita pakai yang namanya Gazelle. Jadi nanti silakan kalian install di dalam project yang sudah kalian buat ya. Jadi harus di dalam project ya. Kalau sudah, nanti kalian bisa buka news API yang tadi. Oke, jadi hari ini kita akan pakai news API. Nah, di sini kalau misalkan kalian lihat di get started-nya, oke ya, di sini itu dia memberikan dua jenis data yang akan dia kirim. Dia yang pertama adalah menggunakan breaking news atau headline news ya. Jadi pakai top headline seperti ini atau menggunakan semua data. Kalau semua data nanti akan seperti ini ya, everything. Oke, jadi kita bisa ada dua pilihan, pakai headline news atau pakai everything. Kalau yang di contoh yang saya bikin ini pakai headline news aja ya. Jadi nanti kalian bikin controller baru ya, namanya use controller. Di situ saya namakan use controller. Di sini selalu gunakan use Gazelle dan use ini ya, exception-nya ini. Tanpa menggunakan ini kita nggak akan bisa akses API-nya secara mudah. Jadi setelah download tadi, di controller yang kita buat, pakailah use ini. Nah, setelah itu kita bikin klien. Jadi klien ini sama kayak tadi ya, customer. Kita anggap kita sebagai customer yang akan membuat suatu request atau kita mau pesan sesuatu. Jadi klien di sini ini sudah library-nya Gazelle ya. Kita bikin klien dulu. Nah, setelah kita bikin klien, kita buat request-nya. Jadi kliennya kan tadi pengunjung restoran tadi kan punya permintaan mau pesan sesuatu. Nah, ini kita request dulu. Klien kemudian get. Nah, di sini ini adalah yang kita namakan dengan HTTP atau URL tadi ya, URL. Di sini tadi namanya apa ya? Nih ya, URL design. Jadi di sini kita masukkan. Nah, kalian taunya ini diisi apa, itu kalian bisa lihat di, ini kelihatan ya saya ya, share ini ya. Kelihatan, Bu. Ya, di sini kalian bisa lihat di endpoint. Nah, endpoint. Jadi di endpoint ini nanti bisa langsung kita pakai. Jadi kalau yang use API, ini dia cuma bisa get ya. Jadi kita nggak bisa bikin post atau kita masukkan data ke API-nya dia. Kita juga nggak bisa delete. Jadi use API ini cuma menyediakan get aja. Jadi nanti kita bisa ngambil datanya dia saja. Karena saya mau pakai top headlines ya, jadi langsung saja copy ini ke
yang kalian masukkan di sini. Nah, langsung sudah di-copy. Nanti API key-nya akan otomatis adalah API key yang kalian bikin sesuai user kalian. Di sini biasanya ada country ya. Nah, ini country-nya US. Nah, kalau saya ganti ID untuk Indonesia. Jadi di sini ada list country-nya. Bisa kalian lihat, misalkan Indonesia ya berarti ID ya. Jepang JP, KR Korea ini ya. Terus apa ya ini? Ada US atau mungkin Filipina misalkan BH. Jadi terserah kalian mau mengeluarkan news atau berita di negara mana. Itu nanti bisa kalian isi di sini ya, country-nya ini. Country sama dengan apa ini kalian sesuaikan. Kalau di sini saya pakai ID. Kemudian kalau sudah seperti ini nanti akan minta respons ya. Responnya seperti ini. Nah, sebenarnya kalau saya pakai respon seperti ini, itu nanti yang keluar adalah bentuknya JSON. Bentar ya, saya nyoba. Saya keluarkan dulu di sini. Oh ya, saya belum sensor. Ini masih kelihatan ya? Bentar. Pardamnya. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian request ke API-nya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk apa tadi? Format data apa tadi? Masih ingat? JSON, Bu. Ya, JSON ya. Jadi sebenarnya dia adalah format datanya JSON. Kalau misalnya kalian buka developer tools ya, ini kalian bisa lihat bentuk rapinya di sini. Nah, responsnya itu bentuknya seperti ini ya. Ini sudah dirapikan. Jadi ada nah, seperti ini. Ini tadi ada parameternya tadi ya, key-nya, kemudian key-nya ada key status, ada key total, ada key articles. Di mana key articles ini adalah isinya sebuah array. Ya, jadi artikelnya itu nanti dalam bentuk array. Nah, setiap array-nya ini memiliki objek. Di dalam objeknya ada apa ini? Author, ada title, ada description. Jadi bentuknya seperti itu. Jadi ini bisa jadi berbeda-beda tergantung API yang kalian pakai. Gitu ya. Jadi nanti ini tapi nanti sudah saya ambil ya, berarti sudah saya ambil resultnya sesuai dengan yang articles tadi. Yang articles itu berarti langsung ngambil isi artikelnya ini. Nah, karena isi artikelnya array, berarti nanti harus di for each ya, dibuka satu-satu ya. Nah, nanti for each-nya kita tampilkan di sini. Di home-nya. Oke, jadi nanti kalau saya buka di sini, akan langsung keluar seperti ini. Jadi nanti selain kalian bikin ininya ya, controllernya, kalian juga bikin tampilannya ya, tampilannya untuk menampilkan data tadi dalam bentuk yang lebih bagus. Jadi bikinlah satu home grid.php yang akan menampilkan isi dari artikel tadi. Jadi makanya di sini ada for each ya, untuk menampilkan tiap artikel. Buat tampilannya semenarik mungkin ya. Kalau yang mungkin yang di saya ini kan tadi masih sederhana seperti ini ya. Jadi ini misalkan kita nyoba ya. Tadi kan masih ID country-nya. Kita misalkan di sini bikin pakai US. Nah, nanti kita buka apakah hasilnya sama atau tidak. Nah, kalau US ya, yang keluar di sini berita berbahasa Inggris ya. Jadi ini benar-benar berita yang lagi trending di suatu negara tadi. Nanti kalian boleh coba-coba pakai yang lain. Oke, jadi seperti itu ya nanti caranya bikin apa namanya? Controller, di mana controllernya itu nanti akan membuat request ke
News API tadi. Oke, jadi seperti itu. Nah, nanti di sini akan saya tambahkan juga yang namanya search. Jadi selain hanya membuka tadi kan kalian hanya cuma buka aja ya. Di sini saya akan menambahkan satu search. Search-nya ini berdasarkan query atau kata kunci. Nah, bisa kalian lihat di sini. Di sini itu kita bisa nambahkan kategori, country, kemudian page size, dan di sini ada lagi yang bisa berupa query. Mana ya tadi ya? Key, ini ya, key query. Jadi kalau kita mau ngisikan keyword tertentu, kita bisa pakai key ini. Berarti nambahkan, ini saya nanti bikin baru ya, function baru. Di sini setelah country dan API key, saya tambahkan lagi dan key sama dengan. Nah, ini nanti berdasarkan isian yang kita isikan di form search-nya atau yang diisikan di sini. Nah, nanti kalau kalian bingung bisa langsung dicoba ya. Jadi nanti contohnya seperti ini ya. Misalkan ini saya mau nyari tentang COVID gitu ya. Search. Berarti yang akan keluar di sini tentang COVID saja. Hanya 2, tak banyak. Misalkan tentang bola. Ini soalnya tadi yang di search itu ID-nya masih Indonesia ya. Nah, ini berarti yang keluar hanya tentang sepak bola. Seperti itu. Jadi nanti begitu yang akan kalian buat di minggu ini. Dan jangan lupa nanti kalian explore ya, yang banyak eksplorasinya mengenai REST API ataupun API secara keseluruhan. Ataupun mengenai API-API lain ya. Jadi API itu nggak hanya News API ya. Kalau kalian mau lihat ada API apa saja sih yang bisa kita pakai, yang free ya, ini ada di Any API. Bisa langsung pakai API-nya Spotify, API-nya Google, Google Sheet, Gmail, OMDB, YouTube, dan lain-lain. Jadi nanti setiap API pasti akan membutuhkan, biasanya sih butuh registrasi lagi ya, seperti tadi. Kemudian kalian akan mendapatkan key, API key-nya. Nah, itu nanti API key-nya yang akan kalian gunakan untuk membuat request ke API yang sudah ada itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin cukup